Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai segenap manusia, beribadalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kamu dengan sempurna dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu bertakwa. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada kita berupa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kita itu langit, bumi sebagai permadaninya, sebagai tempat tidurnya, dan langit sebagai atapnya. Suatu keagungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki yang selayaknya kita syukurin. Kita syukuri dengan aplikasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa Allah membangun langit tanpa ada tiangnya. Belum cukup Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita. Allah jadikan bumi sebagai permadaninya dan langit sebagai atapnya. Kemudian Allah tambah lagi kenikmatan tersebut. Allah turunkan dari langit itu air, yaitu hujan, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan tumbuh-tumbuhan hingga berbuah, yang itu semua sebagai rizki buat kamu. Fasilitas kenikmatan-kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada. Maka kalau kamu itu mengetahui hal yang demikian, maka jangan kamu sekali-kali menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu itu mengetahui tidak ada satu zat yang dapat menciptakan langit dan bumi dan mengeluarkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, membentangkan bumi, daratan dan lautan, yang itu semua sebagai rizki untuk manusia, sebagai fasilitas penunjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan, rizki dari langit dan dari bumi, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan betul, maka niscaya akan Allah bukakan pintu rahmat, pintu nikmat yang terbesar, baik di langit ataupun dari bumi. Namun manusia banyak melakukan kekufuran. Berapa banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, baik di daratan ataupun di lautan, yang seyogianya mereka itu dengannya bisa beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan memahami dan mengetahui kalau ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Mereka malah melakukan kekufuran. Mereka melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah, semua waliyadzubillah. Makanya musibah demi musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada manusia manakala mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Sudah sempurna nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Rizki Allah keluarkan dari bumi,
dan rizki Allah keluarkan dari lautan. Namun kendati pun demikian, tidak sedikit dari kalangan manusia mereka kufur kepada Allah. Allah berikan limpahan rizki yang terbesar bagi mereka, namun mereka juga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mentaati Allah, tidak mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah akhirnya mereka mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu sekali-kali menduakan Allah, menjadikan Allah itu tandingan dalam beribadah. Jadikanlah kenikmatan Allah ini sebagai fasilitas penunjang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kebaikan itu kepada diri kita, berupa Allah akan masukkan kita ke dalam Jannatun Naim, yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan tersebut tiada tara, tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita kembali kepada Al-Quran, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kenikmatan sudah dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya. Wa hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wa akhiruna da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.